Pemirsa, 7 unit sepeda motor tertimbun tanah dan batu akibat longsor yang terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Tanah longsor terjadi di kawasan Bukit Kedaluh, jalur wisata penanjakan Gunung Bromo, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu pagi. Longsor terjadi setelah wilayah Tosari diguyur hujan disertai angin kencang sejak Selasa pagi hingga Rabu dini hari. Tebing di Bukit Kedaluh dengan panjang 20 meter dan tinggi 10 meter ambrol dan menutup badan jalan. Akibat kejadian, 7 unit sepeda motor yang terparkir di sekitar lokasi kejadian tertimbun tanah dan batu. Saat ini TNBDS dan bersama aparat di Forkopimcam Kecamatan Tosari sedang melakukan kegiatan evakuasi pohon-pohon yang tumbang, termasuk longsoran-longsoran yang ada di sana. Selain di Bukit Kedaluh, longsor juga terjadi di Bukit Dingklik yang masih berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di titik ini tebing sepanjang 10 meter dengan tinggi 5 meter turut longsor. Namun akses jalur wisata dari Wonokitri menuju penanjakan Gunung Bromo sempat terhambat karena material longsor menutup bahu jalan. Warga bersama aparat kecamatan, perangkat desa setempat, dan petugas bahu-membahu melakukan evakuasi material secara manual agar jalur dapat segera dibuka. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pasca hujan lebat yang mengguyur Bali sejak Senin pagi, beberapa wilayah masih terendam banjir. Di Sanur, meski hujan sudah reda, kawasan Bumi Ayu masih terendam dan petugas terus melakukan penyedotan. Evakuasi warga hingga wisatawan dan penyedotan air terus dilakukan oleh Damkar dan Dinas PUPR Kota Denpasar pasca banjir yang menerjang Bali. Penyedotan melibatkan armada PUPR dan mobil pemadam kebakaran serta 4 alat pompa dan 2 vakum. Genangan air setinggi 10 hingga 20 cm karena kurangnya daerah serapan serta secara topografi kawasan ini memiliki cekungan yang cukup dalam yang mengakibatkan air terperangkap. 4 pompa dan 2 vakum jetting. Kondisi air laut sedang besar dan samping itu hujan yang berturut-turut. Petugas berupaya semaksimal mungkin untuk dapat segera menyurutkan genangan air mengingat kendala cuaca buruk yang masih kerap kali turun hujan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Akibat lumpuh akibat banjir yang menerjang Bali pada Selasa kemarin, kini Jalan Dewi Sri sudah kembali normal. Warga terdampak banjir mulai membersihkan rumah dan kios mereka. Terdampak cukup parah pada saat banjir yang terjadi sejak Selasa dini hari kemarin. Kini Jalan Dewi Sri, Badung, Bali sudah berangsur normal. Aktivitas lalu lintas sudah seperti hari biasanya. Warga terdampak membersihkan jalan, rumah, hingga kios-kios. Dari data BPBD Provinsi Bali, 350 orang warga maupun wisatawan yang dievakuasi saat ini telah dikembalikan ke rumah dan tempat penginapan masing-masing. Untuk memitigasi banjir, pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas PUPR tengah melakukan normalisasi sungai di kawasan Dewi Sri. Lebih tinggi daripada yang tahun kemarin, cuman lebih cepat surut. Mungkin karena hujannya nggak terlalu rata, jadi lebih cepat surut. Sebelumnya, warga dan turis asing dievakuasi akibat banjir setinggi 1,5 meter yang melanda Pulau Bali. Mereka dievakuasi dari villa dan penginapannya masing-masing dan dibawa ke tempat aman untuk sementara waktu. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kembali di iNews sore, pemirsa, kapal feri Fatima II tenggelam di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur. 3 kendaraan termasuk pickup pengangkut ayam hidup ikut tenggelam. Tenggelam bu, mobilnya bu, tenggelam bu. Ya Allah. Ya Allah.
Ya Allah Gusti Bu. Ya Allah. Wis tenggelam Bu, wis. Video amatir merekam detik-detik tenggelamnya kapal feri Fatima II di perairan Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam rekaman, kapal mulai miring perlahan sebelum akhirnya tenggelam di perairan sekitar jalur penyeberangan. 3 kendaraan roda 4 yang diangkut kapal feri Fatima II ikut terbawa karam. Bu tenggelam Bu, mobilnya Bu tenggelam Bu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Gusti Bu. Ya Allah. Salah satu kendaraan yang ikut karam mengangkut ayam hidup yang hendak dibawa ke pasar. Seluruh muatan ayam dipastikan mati akibat tenggelam. Selain pikap pengangkut ayam, pikap lainnya tengah mengangkut sembako serta 1 unit truk yang ikut tenggelam. Koordinator lapangan BPBD Kutai Kartanegara mengungkapkan bahwa kapal mendadak mengalami bocor di bagian lambung saat tengah berlayar melintasi arus deras sungai. Tidak ada korban dalam insiden ini. 8 orang yang terdiri dari penumpang, nahkoda, dan anak buah kapal dipastikan selamat. Meningkatnya volume angkutan truk yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera membuat kemacetan parah di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Rabu pagi. Sopir mengaku harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk kapal. Antrean panjang kendaraan yang didominasi truk mengular hingga keluar area pelabuhan menuju jalur Cikuasa atas. Kepadatan terjadi sejak dini hari dan terus meningkat hingga Rabu pagi. Kondisi ini dipicu meningkatnya volume angkutan barang yang akan menyeberang menuju Pulau Sumatera. Akibatnya terjadi penumpukan kendaraan truk di area Pelabuhan Merak. Kondisi ini dikeluhkan sopir karena harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk kapal. Ini dari Surabaya mau ke Padang, Bang. Bawa barang apa Bang? Ini barang ekspedisi, Bang. Oh, ekspedisi ya. Bang, tadi udah berapa lama Bang ngantri di Pelabuhan Merak? Kalau antri tadi dari jam 5, Bang, sampai ini jam setengah 9. Udah. Petugas kepolisian terus mengatur lalu lintas di sekitar pelabuhan agar kendaraan tetap bergerak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Akibat banyaknya para pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di Jalan Caringin Raya, Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono langsung meninjau lokasi tersebut. Dari mana kamu? Dari Kerawang. Boleh mana? Bawa apa? Kosong. Kosong lagi. Ini gimana mau nggak rusak ini jalan? Ini kualitasnya bagus loh. Ketebalannya dapat loh ini. Dan di sini kok, di situ full juga. Coba lo Pak Camat ikut pulnya di mana? Kasih tahu. Mulai besok kita mau pasang itu portal, sana portal juga. Banyaknya para pengendara sepeda motor yang terjatuh saat melintas di Jalan Caringin Raya, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menghentikan dan menegur sopir truk yang melintas di jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang tersebut. Menurut Tri Adianto, salah satu faktor utama rusaknya jalan adalah kendaraan dengan muatan berat yang melintas tidak sesuai dengan kelas jalan kota. Selain itu, pihak pemerintah Kota Bekasi juga akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah Jawa Barat karena akses keluar masuk jalur tersebut merupakan jalur akses langsung ke jalan Provinsi Jawa Barat. Ya, makanya kemarin saya langsung ke Mustikajaya yang Caringin, karena itu terjadi banyak kecelakaan. Kemudian di Jalan Raya Narogong, yang sudah saya sampaikan juga, bahwa ini sudah saya sampaikan ke Pak Sekda Provinsi, saya sampaikan ke Pak Gubernur, karena memang Jalan Narogong adalah menjadi kewenangannya Provinsi. Kemudian saya melihat jalan ke utara, ya Alinda, itu juga banyak keluhan. Katanya ada warga masyarakat yang kemudian hamil, ya kemudian sampai melahirkan gitu ya, karena begitu luar biasanya kerusakan yang ada. Rencananya Pemda Kota Bekasi akan membuat portal di jalur tersebut yang merupakan permukiman padat penduduk agar truk besar tidak dapat melintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.